Pernah nggak sih kalian kepikiran di zaman yang serba canggih, serba sains, serba logis ini, agama tuh masih relevan nggak sih? Ada yang bilang ngasihin agama di masa depan tuh tergantung banget sama kemampuannya update sama perkembangan zaman. Nah ternyata dalam sejarah Islam, kegalauan ini udah muncul sejak ribuan tahun yang lalu. Jadi ceritanya gini, dulu di masa dinasti Abbasiyah, khususnya zaman Khalifah Al-Ma'mun nih, ya sekitar tahun 800-an Masehi lah, lagi ada gelombang besar pemikiran dari Yunani kuno yang masuk ke dunia Islam. Buku-buku ilmiah, filsafat, semua diterjemahin gede-gedean di era tersebut. Nah fenomena ini disebut gelombang Helenisme. Singkatnya, ini adalah fenomena ketika pemikiran Yunani kuno yang dianggap logis dan saintifik bertemu dengan budaya Arab dan ajaran Islam pada waktu itu. Hasilnya apa? Muncul sebuah tren baru menafsirkan Al-Quran, yaitu pakai kacamata ilmu pengetahuan yang mutakhir pada waktu itu. Cara menafsirkannya lalu dikenal dengan metode tafsir ilmiah. Nah, para ulama tafsir ini banyak. Ada Fakhruddin Ar-Razi dengan karyanya Mafatihul Ghaib, ada Imam Ghazali, terus di era modern ada Tantawi Johari dengan kitabnya Al-Jawahir. Mereka ini berani banget menafsirin Al-Quran secara panjang lebar dengan pendekatan saintifik. Nah di zaman kita sekarang, tafsir ilmiah juga makin populer. Kenapa kayak gitu? Pertama, jujur aja, dulu dunia Islam tuh kaget ngelihat betapa majunya peradaban Eropa. Dari situ muncul kesadaran, wah kita juga harus maju nih. Nah itu pertama. Yang kedua, muncul keinginan untuk menyatukan kembali antara ajaran agama dan kemajuan zaman, biar gak ada lagi tuh bentrok antara dogma agama dan penemuan ilmiah, kayak misalnya di era kegelapan dulu di Eropa di abad sebelum Renaissance. Nah para ulama progresif ini ingin nunjukin kalau Islam itu gak anti sains, justru Al-Quran itu dan sains bisa jalan bareng harmonis. Ketiga, ini yang paling seru, cara pandang generasi baru terhadap Al-Quran. Coba deh kita lihat ayat 47 surat Az-Zariyat, yang artinya, dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Itu kata Allah. Dulu ulama tasawuf menafsirkan kata meluaskan itu artinya meluaskan rezeki lewat hujan. Nah tafsirannya tuh cenderung teologis. Tapi coba kita lihat sekarang. Sains modern menemukan sebuah fakta bahwa alam semesta terus mengembang dan meluas, dan galaksi-galaksi itu saling menjauh. Nah tiba-tiba ayat yang turun 1400 tahun yang lalu jadi punya makna baru yang lebih relevan dan terbukti secara ilmiah. Nah yang keempat, muncul kesadaran buat cari ilmu dalam Al-Quran. Coba pikir deh, kata Tantawi Johari dalam kitabnya, di Al-Quran tuh ada sekitar 750 sampai 1000 ayat yang membahas tentang alam semesta. Jauh dari ayat Al-Quran yang membahas tentang hukum yang cuma sekitar 250-an. Tapi kenapa ya kitab fikih yang kita warisi itu ada ribuan, sementara buku-buku sains yang terinspirasi dari Al-Quran tuh jumlahnya lebih dikit. Padahal Tuhan gak pernah bilang ayat hukum lebih penting daripada ayat alam. Jadi sains gak pernah jadi saingan agama, tapi justru bisa jadi lensa baru untuk melihat kebesaran dengan cara yang lebih elok. Gimana menurut kalian? Coba share pendapat kamu di kolom komen.